Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai soal-soal dan penyelesaiannya ya, yaitu tentang barisan dan deret, baik itu yang aritmatika maupun yang geometri. Oke, mari kita simak bersama-sama. Di sini akan ada 10 soal yang akan kita bahas ya. Soal yang pertama nih, yaitu menentukan suku barisan aritmatika jika diketahui suku pertama dan selisihnya. Soalnya seperti ini. Tentukan suku ke-51 dari barisan aritmatika 4, 7, 10, lalu 13. Oke, di sini kan kita tahu ya bahwa di sini nilai U1-nya ya. Nilai U1 atau A-nya adalah 4. Lalu kita bisa mengetahui juga bedanya atau selisihnya, yaitu antara 4 dengan 7 itu 3, 7 dengan 10 itu 3, 10 dengan 13 juga 3. Berarti di sini bedanya atau B-nya adalah 3. Soalnya meminta menentukan suku ke-51, berarti suku ke N ya, dengan N51. N-nya adalah 51. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa rumusan suku ke N atau UN ya. UN itu secara teoretikalnya adalah untuk barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa nilai A-nya adalah 4, nilai N-nya 51, kemudian B-nya adalah 3. Langkah selanjutnya apa? Tinggal kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusan ini ya. Berarti U51 akan sama dengan 4 ditambah N-1, berarti 51 min 1. Baru dikalikan dengan bedanya adalah 3. Oke, yang akan menghasilkan 4 ditambah 50 dikali 3. Atau hasilnya adalah 154. Oke, soal yang pertama bisa ya, mudah. Kita ke soal yang kedua, yaitu menentukan suku barisan aritmatika jika diketahui dua suku yang lainnya. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui barisan aritmatika dengan U2 ya. Di sini U2 itu 7, kemudian U5-nya 19. Yang ditanya adalah berapa sih U21-nya? Nah, di sini kita harus tahu dulu yaitu rumus UN-nya ya, seperti yang tadi soal nomor 1, bahwa untuk barisan aritmatika rumus UN-nya adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Dengan A adalah suku pertama atau U1, lalu B adalah selisih atau beda antar sukunya, kemudian N adalah jumlah sukunya. Di sini nanti kita akan menggunakan N-nya adalah 21 ya. Nah, perhatikan kita perlu mencari U21 yaitu A ditambah N-1B dengan N-nya adalah 21. Tapi kan nilai A dan B-nya belum kita ketahui. Artinya apa? Artinya kita akan mencari terlebih dahulu ya. A dan B dari mana? Dari data-data yang diketahui yaitu N-nya adalah 21, U2-nya adalah 7, U5-nya adalah 19 ya. Nah, karena UN adalah A ditambah N-1B, maka untuk U5 berarti apa? A tambah ya 5 min 1 dikali B yang akan menghasilkan nilai berapa tuh? 19. Lalu U2 ya. U2 sama dengan A ditambah 2 min 1B. Dan kita menemukan hasilnya berapa? 7 dari soalnya. Nah, ada cara untuk mencari A dan B di sini. Dengan gampang kita bisa menggunakan eliminasi lalu nanti substitusi ya. Oke, mungkin kita akan eliminasi terlebih dahulu. Mana yang dieliminasi? Di sini terlihat yang U5 nilai A-nya dan U2 nilai A-nya juga sama ya, tidak ada tambahan yang lainnya, maka kita bisa mengeliminasi A. Oke, kita langsung saja dikurangi gitu ya, seperti itu. A dikurangi A kan 0. Lalu ini kan 4 ya, ini 1 ya. 4B dikurangi 1B, berarti menjadi 3B ya. 3B akan sama dengan 19 dikurangi 7 atau hasilnya 12. Di sini kita memperoleh hasil bedanya adalah 12 dibagi 3. Ketemunya adalah 4. B udah ketemu, tinggal mencari A. Caranya bagaimana? Substitusi ya. Kemana?
boleh ke U2, boleh ke U5. Di sini saya akan mencoba menggunakan U2. Artinya 7 ya, seperti itu karena U2 ini nilainya 7 sama dengan A ditambah N-1B ya. N-nya 2, B-nya tadi ketemunya 4. Maka N-1, 2-1 ya 1 ya. 1 dikalikan B. B-nya adalah 4. Nilainya 7. Berarti A-nya dapat ketemu kan? Bahwa nilai A-nya adalah 7 dikurangi 4 atau A-nya ketemunya 3. A-nya ada, ketemu 3, B-nya ada yaitu 4. Tinggal kita substitusikan ke U21 ya. U21 sama dengan A-nya tadi berapa? 3 ya. 3 ditambah N-nya 21 dikurangi 1, bedanya adalah 4. Oke. Sama dengan 3 ditambah 20 kali 4 atau 80. Berarti hasilnya adalah 83. Bagaimana? Gampang kan? Oke. Ini soal yang kedua ya. Kita menuju soal yang ketiga. Yaitu tentang menentukan deret aritmatika jika diketahui dua suku yang lainnya. Ya, masih tentang deret yaitu aritmatika. Soalnya seperti ini. Diketahui deret aritmatika dengan suku ke-10, berarti ini U10 adalah berapa? 43 ya. Kemudian suku ke-6 berarti U6-nya ya. U6-nya adalah 23. Maka jumlah 30 suku pertama dari deret tersebut berapa? Lah ini kita udah bicarakan tentang deret ya, S ya. Rumusnya adalah S. Jumlah 30 suku pertama berarti S30. S30-nya berapa? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu rumusan mencari S ya, atau jumlah semuanya, atau yang disebut sebagai namanya deret. Nah, untuk deret aritmatika ada dua rumusan. Rumusan yang pertama yaitu Sn sama dengan N/2 dikali ya A ditambah UN. Nah, kalau kita uraikan UN akan menjadi seperti ini, Sn sama dengan N/2. Nah, UN kan A ditambah N-1B. Menjadi A ditambah N-1B kayak gitu ya. Sehingga akan menjadi 2A di sini ya. A ditambah N-1B. Sehingga menjadi 2A ditambah dalam kurung ya N-1 dikalikan dengan B. Nah, kayak gini. Nah, kita mau pakai yang mana? Tergantung apa yang diketahui ya. Boleh menggunakan yang pertama, boleh menggunakan yang kedua. Oke. Di sini kan ada U10 43, U6 adalah 23. Nah, U untuk barisan aritmatika, ingat rumusannya bahwa UN sama dengan gimana? UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, nanti kita mungkin akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu ya. Seperti itu. Boleh juga mencari UN-nya. Kayaknya nanti kita akan menggunakan yang rumusan yang kedua ya, kalau A sama B-nya udah ketemu. Tidak perlu mencari UN. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang namanya U10 yaitu berarti apa? U10 gitu ya, mungkin saya tulis ya. U10 sama dengan A ditambah 10 min 1B. Yang nilainya adalah 43. Ini mirip dengan cara yang pertama tadi, soal yang sebelumnya ya, soal nomor 2 ya. Lalu U6 itu A ditambah 6 min 1B. Dan hasilnya adalah 23. Tinggal kita eliminasi, nanti substitusi ya. Oke, A dikurangi A 0, 9 dikurangi 4 ini ya, berapa? 5 ya. 5B seperti itu. Ini 9, ini 5. Ini 9, ini 5 ya. 9 kurangi 5 itu 4. Ini harusnya 4. Sebentar. Ya, ini 4. Ya, 4B sama dengan 43 dikurangi 23 yaitu 20. Sehingga di sini kita bisa memperoleh nilai B-nya adalah 20 dibagi 4 atau B-nya adalah 5. Tinggal mencari A. A-nya bagaimana? Substitusi ke salah satu. Boleh ke U6, boleh ke U10. Di sini saya akan ke substitusi ke yang U6 ya. Berarti 23 sama dengan A ditambah 6 min 1B atau 5 dikali B. B-nya tadi 5. Nah, seperti itu. Berarti ketemunya adalah A-nya 23 dikurangi 25 atau min 2. Ya. A-nya min 2, B-nya 5. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang bawah ini. Tidak perlu persamaan yang atas, karena kita harus mencari UN. Oke, secara praktis kita menggunakan persamaan yang kedua. Yaitu Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1B. Jadi saya pakai sebelah sini ya.
Oke, maka menjadi S berapa nih? Yang cari S30 ya. S30 sama dengan 30 per 2. Nah, kayak gini. Dikali 2A, berarti 2 dikali min 2. Oke, ditambah 30 min 1, berarti kan ya. 30 min 1 berarti 29. Dikali dengan bedanya adalah 5. Nah, kayak gitu. Berapa hasilnya? Oke, kita cari ya. Di sini mungkin saya akan fokus ke yang belakang. 29 dikali 5. Kalau 30 dikali 5 kan 150. Berarti kalau 29 dikali 5 dikali 5 ya. Ketemunya 145. 145 ditambah min 4 berarti 141. Ini 15 berarti 15 dikali 141. Oke, 15 dengan 100 berapa? 1500 ya? Ya betul, 1500. Kemudian gimana lagi nih? 15 dengan 40, 15 sama 4, 6 ya, berarti 600. Kemudian 15 sama 1, 15. Berarti ini berapa? 2115. Oke ya, inilah jumlah 30 suku pertama dari deret aritmatika ini. Oke, soal yang ketiga beres, tinggal soal yang selanjutnya yaitu keempat. Tentang apa? Coba kita simak bersama-sama. Oke, soal yang keempat tentang menemukan banyak suku barisan geometri. Oke, ya. Jadi ada soalnya seperti ini. Banyak suku dari barisan geometri 4, 8, 16 dan seterusnya sampai 1024 ini berapa nih? Berapa n-nya ya? N-nya. Nah, yang ditekan n-nya nih bukan UN-nya, bukan SN, tapi n-nya. Berapa banyak sukunya? Nah, karena di sini kita bisa mengetahui yaitu nilai U1 atau A-nya yaitu berapa nih? Ya 4, kemudian rasionya 8 dibagi 4 yaitu 2. Ini juga 2 ya, pastinya ya, seperti itu karena ini berupa barisan geometri. Oke, rasionya 2. Nah, kita harus tahu ya rumusan atau UN ya, UN dari sebuah barisan geometri. UN barisan geometri rumusannya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ingat, yang dipangkatkan N-1 itu R-nya, bukan A-nya. A-nya nggak ikut ya. Jadi A dikali R pangkat N-1. Nah, UN-nya kan 1024 nih. Ini N yang terakhir kan ya. Suku yang terakhir nih. Berarti kan U yang nggak tahu berapa ya, yaitu 1024. Nah, karena rasionya 2, pasti 1024 ini bagian dari 2 pangkat berapa. Kayak gitu, itu pasti ya. Kalau kita ingat-ingat, ternyata 1024 ya, itu ternyata adalah 2 pangkat 10. Berarti tinggal kita substitusi sini ya. 2 pangkat 10 atau 1024 sama dengan A-nya yaitu 4, rasionya adalah 2, lalu dipangkatkan N-1. Artinya ini 2 pangkat 10 dibagi 4 ya, 4 kan 2 pangkat 2 ya, sehingga akan menjadi 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 2 ya, sama dengan 2 pangkat N-1. Oke, yang sebelah kiri akan menjadi 2 pangkat 10 dikurangi 2 ya, ini naik ke atas. Akan menjadi 2 pangkat N-1. Memiliki bilangan dasar yang sama yaitu 2. Artinya apa? Artinya nanti pangkatnya pasti sama ya. 10 kurangi 2 itu 8. Berarti akan menjadi sebelah sini ya. Akan menjadi 8 sama dengan N-1. Sehingga ketemu N-nya adalah 9 ya. Artinya banyak suku barisan geometri dari barisan 4, 8, 16 sampai 1024 adalah 9 ya. Jadi 1024 itu U yang ke-9 ya. Oke, itu soal yang keempat. Kita ke soal yang nomor 5. Tentang apa? Tentang menentukan suku barisan geometri jika diketahui 2 suku yang lainnya. Contoh soalnya seperti ini. Suku ketiga suatu barisan geometri adalah 12. Oke, kita tulis ya. U3 sama dengan 12. Suku ke-6-nya adalah 96. Berarti U6 sama dengan 96. Maka suku ke-10 barisan tersebut berapa? Nah, U10-nya berapa nih? Nah, ingat ini barisannya geometri ya. Oke. Nah, untuk barisan geometri, rumusan UN-nya adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Untuk mencari U10 berarti apa? Kita perlu data A,
perlu data rasio. Kemudian ini pasti 10 ya. Nah, berarti apa yang belum dicari? Yaitu ya kita belum cari yang namanya A sama R. A-nya berapa, rasionya berapa. Menggunakan data yang ini ya, data U3 sama U6. Nah, karena rasio berarti kan perbandingan. Maka nanti kita akan bandingkan ya, itu tipsnya ya. Kita akan bandingkan U6 dengan U3. Tentunya yang gede dibagi yang kecil aja biar gampang ya. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Berarti kita akan mencari rasio terlebih dahulu di sebelah sini ya mungkin ya. Berarti U6 kita banding dengan U3 ya. Berarti gimana nih? 96 dibandingkan dengan 12. Padahal yang namanya U6 kan apa? A, R pangkat 6 min 1. Berarti pangkat 5 ya. Karena AR N pangkat min 1. R pangkat N min 1 ya. Seperti itu. Oke. Dan U3 berarti apa? A, R pangkat 3 min 1 atau R pangkat 2 kayak gini. Oke ya, kita ulangi lagi. U6 berarti AR pangkat 5, U3 berarti AR pangkat 2 yang nilainya masing-masing ini ya. Oke, nah karena 96 dibanding dengan 12 bisa kita cari ya, yaitu hasilnya akan berapa nih? 96 dibagi dengan 12, 2 belakangnya 6. Berapa? Coba. 96 dibagi 12. 96 bagi 12 berapa? Yuk. Tek 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 tek. Kalau dikalikan 8 aja, ya udah kalikan 8 ya benar ya. Sip. Berarti berapa? 8 ya. 8 sama dengan A dibagi A itu 1, R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 akan menjadi R pangkat 5 min 2 atau akan menjadi R pangkat 3 ya. 8 itu R pangkat 3, berarti rasionya berapa? Rasionya ya, yang namanya 28, yang namanya 8 kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Ya sudah ketemu rasionya adalah 3 ya. Di sini rasionya ketemunya kok 3 sih 2, sorry ya, ini 2. Rasionya adalah 2 pangkat 3 itu 8. Oke, rasio sudah ketemu nih, tinggal mencari apa? Tinggal mencari A. Bagaimana caranya? Tinggal kita substitusikan ke salah satunya ya. Boleh ke U3, boleh ke U6. Misalkan saya di sini akan mensubstitusikan ke U3 ya. Baik, saya pakai sebelah sini ya. Berarti A dikalikan R-nya tadi 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 12. Sehingga nilai A-nya akan menjadi 12 dibagi 2 pangkat 2 ya. Atau 12 dibagi 4. Ketemunya A-nya adalah 3. Nah, A-nya udah ketemu, R-nya udah ketemu, tinggal substitusi ke UN ini untuk mencari nilai U10. Berarti U10 sama dengan A, yaitu 3, R, yaitu 2, pangkat 10 min 1 atau 9. 2 pangkat 9 berapa? 512 ya. 512. Berarti 512 dikalikan 3. 5 kali 3, 1500. 12 kali 3, 36. Berarti ketemunya adalah 1536. Oke, soal yang keberapa nih tadi? Kelima ya, mungkin ya saya lupa nih. Ketemu ya bahwa U10 dari barisan geometri ini ketemunya adalah 1536. Ke soal yang selanjutnya. Menentukan deret geometri atau deret ukur ya, nama lainnya ya, jika diketahui suku pertama dan rasionya. Berarti U1-nya atau A-nya ada, R-nya ada. Contoh soalnya seperti ini. Jumlah, ini pertanyaannya, berapa sih jumlah 10 suku pertama dari deret geometri? Oke, ini ya, berarti 8 ditambah 4 tambah 2 itu apa? 8 itu sebagai U1-nya ya. A-nya atau U1-nya adalah 8. Rasionya udah ketemu pasti nih, ini 8 sama 4, kan berarti kan setengah kali lipatnya kan? 4 dibagi 8, 2 dibagi 4 ya. Rasionya jangan U1 dibagi U2 dibagi U1 ya. Berarti 4 dibagi 8 atau 2 dibagi dengan 4. Ketemunya adalah setengah. Boleh nulisnya setengah, boleh nulisnya 2 pangkat min 1. Ya, boleh seperti itu. Nah, kita akan mencari jumlah 10 suku pertama. Berarti S-nya ya, S10. S10-nya berapa nih? Nah, kayak gitu. Kita harus tahu rumusan mencari S. Ya, rumusan mencari S. Bahwa yang namanya S mencari deret geometri ya. Untuk hal ini rumusannya adalah Sn sama dengan A
dibagi R 1 min R ya gini ya. Lalu A-nya ini dikalikan dengan 1 min R pangkat N. Untuk gimana? Kalau rasionya kurang dari 1. Ya. Nah, kalau rasionya lebih dari 1, bagaimana? Rasionya lebih 1, kita pakainya adalah Sn sama dengan A ya, dikali R pangkat N min 1. Dibalik ininya ya, bagian ininya ya, sama R min 1. Nah, tujuannya apa? Kita menghendaki nilai rasionya itu selalu lebih dari 1 ya. Selalu lebih dari 1. Kayak gitu. Untuk ininya, untuk kalkulasinya seperti itu ya. Baik, untuk ingat kita tuh kayak gitu. Nah, karena ini ya, R-nya setengah, berarti R-nya kurang dari 1, kita pakai yang sebelah kiri ini ya. Yaitu Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Bahwa nilai A-nya adalah 8, 1 min R rasionya adalah setengah. Ya, setengah. N-nya adalah 10 ya, ini S10 ya. Ini S10. Pangkat 10, kemudian dibagi 1 min setengah. 1 min setengah kan setengah. 8 bagi setengah itu 16 ya. Berarti ini 16. Lalu 2 pangkat 10 kan 1024. Berarti ini 1024 per 1024 ya. 1024 per 1024 kan sama dengan 1. Dikurangi 1 per 1024 kayak gini ya. Yang akan menghasilkan ini saya tidak sampai ini desimalnya ya. Berarti hasilnya adalah 16 dikali ini dikurangi itu ya, 1024 dikurangi 1 berarti ya 1023 ya. 16 dikali pakai titik mungkin ya, 1023 dibagi dengan 1024. Ini 99%-nya 16 ya. 9% lebih. Segini ya ketemunya ya. Oke, itu soalnya tentang jumlah 10 suku pertama udah ketemu dari barisan geometri ya. Untuk apabila suku pertama dan hasilnya diketahui. Kita ke contoh soal yang selanjutnya. Menentukan deret geometri tak hingga lah. Ini tak hingga. Gimana nih? Nah, karena gini. Kalau tadi kan ada S keberapa gitu ya. Nah, ini S-nya tak hingga ya. N-nya itu tak hingga ya. Sorry, N-nya itu tak hingga. N-nya sama dengan tak hingga. Nah, kalau yang soal sebelumnya kan N-nya berhingga. Misalkan N-nya sama dengan 10. Sehingga nanti kita akan mencari S10 gitu kan. Nah, ini S tak hingga berarti kan. Nah, ada dua macam ya mengenai S tak hingga. Dua macam, yaitu yang namanya konvergen. Oke. Konvergen. Kalau konvergen nanti ada ya. Ada S-nya berapa ya. S-nya jadi apa? Berhingga. Jadi S tak hingga jumlahnya itu nanti berhingga. S-nya berhingga. Tetapi kalau divergen ya, divergen menyebar. Kalau ini kan mengerucut nih, kalau konvergen ya mengerucut lah. Kalau divergen itu menyebar. Sehingga apa? Tidak ada solusinya ya. SN-nya tidak ada. Nah, kayak gitu ya. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari rasionya ya. Dilihat dari rasionya. Oh, ini saya coret-coretnya kayaknya menutup soal ya. Oke, coba ya soalnya gimana? Ya ini bener ya. Mungkin saya hapus terlebih dahulu ini N tak hingganya ininya ya. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga. Jumlah deret geometri tak hingga itu 400 nih. Berarti S tak hingga 400. Berarti pasti konvergen ya, nggak mungkin divergen. Buktinya apa? Rasio nih, rasio. Nah, untuk yang konvergen itu kalau rasionya kurang dari 1 ya. Dan untuk divergen kalau rasionya lebih dari 1. Ini ciri-cirinya ya. Walaupun tak hingga nanti S-nya itu nanti ketemu ya. Dibandingkan dengan yang divergen yang tak hingga, yang rasionya dengan ciri-ciri rasionya adalah di bawah di atas lebih besar dari 1 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan udah pasti berhingga karena ada jawabannya ya. Berarti kan S tak hingganya itu ketemunya adalah 400. Ya. Lalu rasionya adalah di sini setengah, memenuhi syarat yaitu konvergen, berarti ada solusinya ya, yaitu 400 ini. Yang belum tahu apa rumusannya ya. Bagaimana sih rumusan untuk mencari S tak hingga? Bahwa rumusannya adalah A dibagi 1 min R. Kayak gitu ya. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Di sini A-nya berapa? A-nya yang dicari ternyata ya, saudara-saudara. Nah ini. Maka suku pertamanya berapa? Gitu ya. Berarti dengan kata lain, nilai A-nya adalah S tak hingganya dikali 1 min R ya. S tak hingga ini kita kalikan dengan
1 min R. S tak hingganya 400. Ya. 1 min rasionya setengah. 1 dikurangi setengah kan setengah. Setengah kali 400 adalah 200. Gampang dan cepat. Solusi asal apa? Asal tahu rumusannya ya. Dan tahu apakah divergen, apakah konvergen. Oke, next. Oke, menentukan deret geometri tak hingga yang konvergen atau divergen. Tadi penjelasannya sudah ya. Saya langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga dari 54 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 2 dan seterusnya. Ya, ini tak hingga kan nggak ada ujung-ujungnya kan. Kita akan mencari S tak hingganya yang menggunakan rumus apa tadi? A dibagi 1 min R. Nah, di sini kita memastikan dulu apakah ini konvergen. Karena kalau tidak konvergen atau divergen, hasilnya ini pasti salah ya, ini nggak ada rumusnya ya, nggak ada rumus untuk yang divergen karena nggak ada hasilnya. Nah, tentunya dari rasionya. Kalau rasionya di bawah 1, konvergen. Nah, di sini rasionya berapa? U2 dibagi U1 kan? U2-nya 18, U1-nya 54. Atau U3 dibagi U2, 16 dibagi 8. Atau 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 kan sepertiga. Ya, rasionya adalah sepertiga. Ya. Dan sepertiga ini kurang dari 1. Berarti ini konvergen. Artinya memenuhi syarat untuk S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Dengan A-nya di sini adalah 54 nih. Rasionya adalah sepertiga, berarti 1 dikurangi sepertiga. Kalau kita teruskan menjadi 54 dibagi 2/3. 3-nya naik ke atas menjadi 54 dikali 3 dibagi dengan 2. Yang akan menghasilkan nilai berapa nih? 50 sama 3, 150, 3 sama 4, 12, 162 dibagi 2, 81 ya. Oke, bisa ya? Ini soal nomor 8 kalau nggak salah ya. Soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 9 berarti mungkin ya. Penerapan nih ya, sering banget soal-soal membahas tentang ini. Yaitu aplikasi barisan geometri untuk menentukan jumlah bakteri ya. Nah, perhatikan contoh soalnya seperti ini. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 bagian. Berarti ini rasionya ya. Membelah diri berarti jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8 itu kan. Berarti kan R-nya positif ya. R-nya lebih dari 1. Nah, dengan rasio berapa? Rasionya adalah 2. Setiap 15 menit sekali. Hati-hati nih tentang waktu ya. 15 menit sekali jadi 2. Nah, semula pada pukul 8 berarti ini U1-nya nih ya. U1-nya 1000 ekor ya. U1 atau A-nya adalah 1000 ekor. Ya, 1000 ekor. Nah, pertanyaannya berapa jumlah bakteri pada pukul 11? Dari jam 8 sampai jam 11 kan 3 jam. 1 jamnya kalau dibagi 15 menitan berarti apa? 4. Berarti 4 kali 3 itu 12 ya. N-nya ada 12, tapi hati-hati. Jam 8-nya itu sudah ada nilainya yaitu 1000 ekor. Jadi bukan 815, bukan ngitungnya ya, dari bukan 815, tapi apa? Dari jam 8. Berarti apa? Tadi 12, N-nya ada 12 ya, ada 12 sesi itu 8, 815, 830, 845, 9. Itu kan udah 5 tuh, ya kan? Tambah 4 lagi sampai jam 10, tambah 4 lagi sampai jam 11 ya. Jadi N-nya kita tetapkan di sini N sama dengan 13, bukan 12, hati-hati ya, bukan 12 karena jam 8-nya ikut. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya tentukannya apa sih? Tentukan oh jumlahnya ya, jumlahnya berapa sih pada jam 11? Berarti kan U-nya ya kan? Ya. U-nya. Hati-hati juga ini bukan S ya. Bukan 2 ditambah 1000 ditambah 2000 ditambah itu bukan, tapi U-nya ya, U yang ke ya. Yang berapa? Ke-13 ini ya. Bukan S13 tapi U13. Oke. U13 nah, harus tahu rumusnya. Masih ingat rumusnya bahwa UN untuk yang berhingga ya, UN sama dengan A R pangkat N min 1 rumusannya ya. Seperti itu. UN ya. U13 berarti sama dengan A dikalikan R pangkat 13 min 1. A-nya 1000 ya. Rasionya adalah 2. 2 pangkat 12. 2 pangkat 10 aja 1024. Pangkat 11 berarti 2048. Dikalikan 2 lagi berarti 4096 ya. Berarti 1000 dikalikan 4096. Ketemunya adalah 4 juta ya. 96. Ini nolnya dari sini ya. 1000 ekor. Nah, gitu ya. Asumsinya juga tentu apa? Tidak ada yang mati ya gitu. Jadi
Dalam waktu 3 jam saja, yang semula 1.000 ekor menjadi 4 juta lebih ya. 4.096.000 ekor. Tuh. Makanya kalau kita bicara tentang virus gitu ya, aduh cepat banget menyebarnya karena cepat membelahnya juga kayak gitu ya. Oke, ini aplikasi barisan geometri untuk menentukan jumlah bakteri. Kita ke soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Soal yang terakhir yaitu tentang aplikasi direct geometri untuk menentukan panjang lintasan pantulan bola. Baik, contoh soalnya seperti ini ya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter, memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kalinya nih dari ketinggian yang sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus sehingga bola berhenti. Tentunya terus-menerus berarti kan tak hingga ya. Pertanyaannya adalah berapa sih panjang seluruh lintasan bola tersebut dalam meter tentunya ya. Seperti itu. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada bola jatuh 8 meter gitu ya. Seperti itu. Lalu mantul lagi kan. Mantul lagi tentunya menjadi 3/4-nya yaitu 3/4 8 berarti 6 ya. Berarti 6. Nah, selanjutnya apa? Dia akan jatuh lagi ya. Jatuh lagi tentunya masih 6 meter jatuhnya kan. Lalu mantul kembali lagi ke atas 3/4-nya lagi dari 6 atau 9/2 atau 4,5 ya. Dan seterusnya nanti tentunya akan menjadi 3/4-nya lagi seterusnya ya seperti itu. Nah, di sini saya sengaja menggunakan warna merah dan warna warna hitam ya untuk membedakan ya. Kita harus misahkan yaitu kemana arah jumlah ya, untuk arah turun sama arah naik seperti itu. Di sini ada berarti apa? Ada S tak hingga ya, S tak hingga untuk turun sama S tak hingga untuk naik. Oke. Nah, kita harus ingat bahwa rumusan untuk S tak hingga gimana rumusannya? Adalah A dibagi 1 min R. Ya. Untuk naik sendiri, untuk turun sendiri. Misalkan saya di sini untuk yang turun terlebih dahulu. Maka S tak hingga 1 mungkin ya namanya ya, sama dengan A-nya berapa? A-nya 8 ya. 8 meter dibagi 1 min, rasionya adalah 3/4. 1 kurangi 3/4 1/4. Berarti 8 dibagi 1/4 ketemunya berapa? Adalah 32. Lalu untuk turun ya, turun. Untuk naik. Ya, untuk naik berarti yang ini data yang ini ya. S tak hingga naik atau yang kedua. U1-nya bukan 8 tetapi apa? 6 meter kan? 6 meter. Dan rasionya sama yaitu 1 dikurangi menjadi 1 kurangi 3/4 ya. Rasionya adalah 3/4. 6 dibagi 1/4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 24. Tinggal apa? Tinggal kita jumlahkan saja ya. Turunnya berapa totalnya, naiknya berapa totalnya, kita jumlahkan sehingga hasilnya akan menjadi berapa nih? 56 ya, 56 meter ya. Jadi panjang lintasan seluruh bola ini adalah 56 meter. Oke, itulah pembahasan soal-soal mengenai barisan dan deret, baik itu barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video yang lainnya ya. Oke, bye-bye.